Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja ya, sehat selalu. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi bimbingan klasikal daring kali ini ya. Ini merupakan proses bimbingan mata pelajaran bimbingan dan konseling, di mana ini merupakan sesi yang ketiga ya bagi kelas 12, di mana kelas 12 ini sudah mendapatkan dua sesi sebelumnya mengenai bimbingan karir ya. Tapi untuk kelas 10 dan kelas 11 ini merupakan perjumpaan perdana Bapak untuk menyampaikan materi-materi BK ya. Seperti yang teman-teman lihat ya di video ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring ini sudah teman-teman ikuti selama kurang lebih 6 bulan mungkin ya untuk kelas 12 dan 11 ya. Dan untuk kelas 10 siswa baru ini sudah mungkin hampir 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih mengikuti pembelajaran daring. Nah, pada pelaksanaannya tentu kita melihat ya ada beberapa kendala yang dialami oleh teman-teman semua nih ya. Kendalanya nanti kita akan bahas satu persatu ya, apa saja, dan mudah-mudahan ada solusi dari kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman semua. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema pembahasan bimbingan klasikal kali ini, ada baiknya di awal teman-teman harus menanamkan motivasi untuk bisa ya, untuk mau menerima setiap arahan dari Bapak ya, untuk bisa menerima materi ini dengan baik, menerima informasi dengan baik, dan tentu harus setelahnya harus dituangkan ke dalam perubahan sikap dan perilaku teman-teman semua. Tentunya yang berkaitan dengan tema kita yaitu pembelajaran daring ya. Sesuai temanya, menghadapi tantangan pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring ini sebenarnya bukan sebuah masalah, tetapi sebuah tantangan yang memang harus kita hadapi. Itu ya. Nah, baiklah. Kita buka slide pertama. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai situasi yang ada, ya, situasi yang sedang kita alami saat ini. Gitu ya. Ini perlu diketahui supaya kita itu bisa berpikir jernih ketika menghadapi sebuah permasalahan. Sehingga tidak ada tuh orang-orang yang menganggap bahwa situasi yang kita alami sekarang ini, terutama COVID-19, dengan teori-teori konspirasi yang tidak masuk akal ya, itu hal-hal yang harus kalian jauhi sebenarnya, hal seperti itu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berpikir realistis ya. Mereka sebenarnya orang-orang yang merasa tertekan dengan situasi yang ada, kemudian membuat narasi-narasi yang seolah-olah COVID-19 itu tidak ada, padahal sebenarnya mereka meyakini ada dalam hatinya ya. Mereka hanya bersikap demikian sebagai pelampiasan kekecewaan saja gitu ya, karena kondisi yang ada. Nah, teman-teman harus menjadi orang yang tangguh tentunya. Jangan sampai situasi yang ada sekarang ini membuat teman-teman banyak mengeluh gitu ya, sehingga Bapak akan mencoba menjelaskan alur situasi yang ada saat ini ya. Kenapa teman-teman bisa melakukan pembelajaran daring? Mari kita recap kembali dari awal gitu ya, bahwa di akhir tahun 2019 itu ya, itu ada sebuah virus di Cina ya yang disebut dengan COVID-19 gitu ya, dan pada akhirnya tersebar ke seluruh dunia, dan Indonesia salah satu negara yang terkena dampak sampai detik ini, dampak yang cukup besar juga dampaknya gitu ya. Nah, selain dampak secara kesehatan, keberadaan virus ini di Indonesia ini membuat perubahan yang sangat drastis pada berbagai macam bidang kehidupan nih teman-teman ya. Salah satunya adalah pendidikan. Teman-teman bagian dari dunia pendidikan dan terkena dampak dari virus ini. Dampaknya apa? Ya, dampaknya adalah di mana pembelajaran tatap muka yang biasanya kita lakukan itu digeser atau dirubah ke dalam pembelajaran daring atau online. Dan saya kira ya, ini adalah solusi yang tidak ada pilihan lain. Ini harus dilakukan karena pendidikan itu tidak bisa ditunda. Kalau pendidikan ditunda, ini akan mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan kita. Jadi begitu pentingnya pendidikan sehingga tidak bisa ditinggalkan ya. Tetapi ada solusi, yaitu teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan
untuk tetap ya dunia pendidikan itu tetap hidup, tetap berjalan gitu ya. Sehingga teman-teman saat ini sekarang sedang mengikuti pembelajaran daring. Kurang lebih seperti itu ya recap alurnya kenapa teman-teman saat ini bisa melakukan proses pembelajaran daring. Nah, berikutnya dari hasil temuan data ya Bapak, terutama di MAN 3 Tangerang yang dialami oleh siswa-siswi MAN 3 Tangerang, ada beberapa hal yang ternyata menjadi kendala pada saat pembelajaran daring ini diberlakukan. Ya. Pertama, ada kesulitan dalam memahami pembelajaran. Materi pelajarannya sulit untuk dipahami. Ya, ini hal yang normal ya, hal yang normal karena teman-teman tentu tidak bisa mendapatkan bimbingan secara penuh dari Bapak Ibu guru, sehingga teman-teman ini harus memahami secara mandiri materi yang diberikan. Ya, bisa juga teman-teman mungkin miss gitu ya, atau gagal paham gitu ya dengan materi yang diberikan. Ya, ini suatu hal yang terjadi ternyata pada masa pembelajaran daring ini. Dan di sini kita akan mencoba memberikan semacam solusi bagaimana kira-kira untuk menghadapi kesulitan dalam memahami pembelajaran ini ya. Yang kedua, masalah berikutnya adalah keterbatasan fasilitas. Ya, ini juga ada sebagian dari teman-teman kita itu kan tidak semuanya dari kita itu beruntung ya memiliki gadget, memiliki smartphone atau memiliki uang untuk paket data gitu ya, sehingga ini menjadi permasalahan lagi nih yang harus ditemukan solusinya. Nah, kita akan bahas nanti ya di slide berikutnya. Permasalahan yang ketiga mengenai kedisiplinan dan kemandirian belajar yang rendah gitu ya. Dikarenakan ini online, bagi sebagian siswa ini menjadi sebuah kesempatan untuk ternyata untuk santai ya, untuk tidak apa ya, untuk rebahan gitu ya, tidak melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya. Ini sebuah apa ya, terlena dengan situasi yang ada dikarenakan daring, sehingga teman-teman sebagian nih ada yang merasa bebas untuk melakukan apapun di rumah gitu ya, sehingga ada juga yang beberapa meninggalkan namanya pembelajaran daring ya, seperti itu. Nah, ini kita akan bahas kembali di slide berikutnya nanti ya, bagaimana kurang lebih bagaimana cara atau untuk solusi untuk menangani permasalahan yang ketiga ini. Nah, tiga masalah ini merupakan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran nih di sekolah ya, pembelajaran daringnya. Tetapi selain itu ada satu masalah lagi nih. Nah, ini erat kaitannya dengan pribadi teman-teman nih, yaitu tekanan psikis ya, yang mungkin dialami oleh teman-teman saat ini ya. Kita juga ini akan kita bedah juga ya, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk masalah ini. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah penyelesaian masalahnya nih. Problem solvingnya bagaimana sih untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, Bapak sudah merangkum beberapa semacam solusi gitu ya. Tetapi mungkin di luar sana ada solusi yang lain lagi ya. Kalian silahkan explore, atau mungkin kalian sendiri punya solusi yang lebih baik gitu ya. Tetapi di sini Bapak akan sharing beberapa informasi solusi mengenai permasalahan-permasalahan tadi yang muncul ya. Yang pertama mengenai kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Nah, tentu hal pertama yang bisa diupayakan adalah kalian bisa belajar secara kelompok ya. Belajar kelompok ya, tentu dengan teman-teman yang rumahnya berdekatan ya. Berdekatan, kemudian dan paling penting adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itu yang itu tidak boleh ditawar lagi ya, harus benar-benar diberlakukan. Nah, silakan teman-teman bisa berdiskusi itu dengan teman-teman. Kalau tidak memungkinkan untuk bertemu, ya teman-teman bisa berkomunikasi lewat media sosial gitu ya. Selalu ada cara sebenarnya untuk memahami materi pelajaran ini. Nah, kemudian apabila teman-teman ternyata masih kurang puas juga nih ya, kurang puas dengan diskusi tadi dengan teman-teman, maka step berikutnya teman-teman bisa juga berkomunikasi dengan guru mapelnya. Tanyakan apa hal-hal yang memang belum dipahami gitu ya. Saya kira Bapak Ibu guru akan sangat mengapresiasi nih bagi teman-teman yang
mau bertanya ya materi pelajarannya gitu ya, artinya teman-teman tuh sangat sangat tertarik dengan pelajarannya gitu ya, sangat ingin bisa gitu ya, ingin menguasai materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi teman-teman jangan malu-malu untuk bertanya ya. Silahkan tanya melalui ya, bisa melalui media sosial, silahkan ya, SMS atau WA, ataupun mungkin ketemu kalau misalkan ada kesempatan silahkan ketemu. Tapi tadi hal yang tidak boleh dilewatkan adalah tetap menjaga protokol kesehatannya. Nah, oke. Hal berikutnya yang menjadi masalah tadi sudah disebutkan adalah keterbatasan fasilitas. Pertama mengenai paket data nih ya. Banyak orang yang mengeluh paket data ini katanya mahal. Memang mahal ya. Bagi siswa mungkin ini suatu hal yang mahal bagi kalian ya. Kita lihat bahwa harga paket data itu di pasaran itu ada 50.000 ya, ada 60.000, 70.000 per bulan, bervariasi. Tetapi coba teman-teman ingat kembali ketika teman-teman belajar seperti biasa ya, belajar tatap muka, kira-kira berapa uang yang teman-teman keluarkan per harinya untuk berangkat sekolah ya. Untuk yang bawa motor mungkin bensin, jajan gitu ya, ya minimal 10.000 gitu ya per hari, itu per hari 10.000. Nah, kalau bahkan mungkin ada juga yang lebih dari itu membawa uangnya ke sekolah per harinya gitu ya. Nah, jadi anggap saja teman-teman paket data tadi itu sebagai ongkos teman-teman pergi ke sekolah, sebagai uang transportnya. Jadi karena teman-teman sekarang online nih, nggak ada uang transport, sehingga uang transport tersebut dialokasikan untuk kebutuhan paket data teman-teman. Ya, ini sebenarnya bisa diakali dengan tadi ya, manajemen keuangannya, jadi ditabung uangnya. Itu bisa diakali dengan itu. Bahkan kalau mau hitung-hitungan, tentu kebutuhan paket data ini jauh lebih murah dibandingkan dengan uang transport teman-teman ke sekolah. Ya, lebih murah. Paket data hanya 50 sampai 60 sampai 70.000, tetapi untuk pergi ke sekolah teman-teman per hari minimal 10.000 dikeluarkan, dan dalam 1 bulan kita sekolah bisa sampai 25 hari. Coba hitung bandingkan mana yang lebih murah gitu ya. Jadi juga menjadi sebuah pertimbangan bagi orang tua ya, bagi orang tua, bagi wali murid, bahwa ternyata kalau kita bandingkan dengan uang transport, paket data ini suatu hal yang lebih murah sebenarnya. Ya, tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan paket data ini untuk kebutuhan daring, belajar daring gitu ya, jangan sampai digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang jauh lebih boros. Ini tergantung teman-teman sebenarnya untuk memanage ini ya. Nah, kemudian apabila permasalahannya lebih dari itu, misalkan teman-teman tidak punya gadget, tidak punya smartphone, karena smartphone-nya mungkin bergantian dengan adiknya, dengan kakaknya, atau dengan orang tua. Nah, dan ada satu ketika mungkin teman-teman dialpakan oleh guru mata pelajaran dikarenakan teman-teman tidak online karena HP-nya dipinjam oleh adik misalkan seperti itu, maka teman-teman harus berkomunikasi dengan guru mata pelajarannya. Nah, insya Allah kalau ada komunikasi, maka guru mata pelajaran bisa memberikan semacam alternatif solusi sebagai pengganti pembelajaran daring yang terlewatkan oleh teman-teman ya, seperti itulah. Jadi intinya apabila ada sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas yang tidak dimiliki, silakan komunikasikan dengan sekolah. Melalui siapa? Melalui Bapak Ibu wali kelas ya, sebagai pengganti orang tua di sekolah. Silakan komunikasikan ya. Oke. Permasalahan yang ketiga tadi sudah disampaikan mengenai kedisiplinan dan kemandirian belajar yang rendah. Jadi karena tidak diawasi oleh Bapak Ibu guru ya di rumah, jadi tidak ada jaminan ya teman-teman apakah belajarnya rajin, disiplin atau tidak. Nah, tidak ada jaminan. Nah, maka solusinya adalah jadikan orang tua sebagai partner teman-teman dalam pembelajaran daring gitu ya. Mungkin orang tua ini bisa menjadi pengawas yang mengawasi sikap ya di rumah ya, mengawasi sikap, membimbing sikapnya harus dijaga. Dan memang biarpun ya ini pembelajarannya daring, teman-teman harus paham betul bahwa aspek sikap dan kedisiplinan juga menjadi sebuah hal yang dinilai oleh Bapak Ibu guru gitu ya, sehingga perlu dijaga nih komunikasinya dengan Bapak Ibu guru di grup WhatsApp
atau mungkin di Google Classroom, harus dijaga nih kata-katanya ya, karena sikapnya pun tetap dinilai dan kehadiran pun tetap dinilai walaupun ini online ya. Apabila teman-teman tidak ikut pembelajaran daring maka apa. Jadi jangan sampai terlena dengan keadaan seolah-olah ini dibebaskan gitu ya, dibuat santai, tetapi nanti ujungnya teman-teman mendapatkan tumpukan catatan negatif melalui sikapnya karena tidak masuk di pembelajaran daring misalkan, dan sikap yang tidak baik saat pembelajaran daring. Nah, ini akan menjadi masalah buat teman-teman nantinya, apalagi untuk kenaikan kelas misalkan. Jadi perhatikan lagi pada teman-teman, bagi yang mungkin sebelumnya tidak memperhatikan masalah absensi, tidak memperhatikan masalah sikap pada pembelajaran daring, silakan rubah perilaku kalian menjadi lebih baik ya. Hilangkan perilaku-perilaku buruk tadi. Nah, oke. Yang terakhir mengenai tekanan psikis yang mungkin dialami oleh teman-teman nih ya. Karena mungkin sudah terlalu lama ya pembelajaran daring ya. Bapak ingat ketika awal mulai diberlakukannya pembelajaran daring itu sekitar bulan Maret ya, itu diberitahukan bahwa siswa-siswi belajar di rumah selama 2 minggu. Ini ada beberapa siswa yang justru kegirangan itu ya, senang dirumahkan gitu ya. Tetapi ternyata tanpa diduga ini berkepanjangan sampai sekarang sudah hampir 6 bulan, lebih 6 bulan mungkin ya, sudah 6 bulan. Dan ini menambah tekanan yang tadinya sesuatu yang dianggap menyenangkan, kemudian lama kelamaan jadi sebuah tekanan karena terlalu lama ternyata ya, terlalu lama dirumahkan. Nah, solusinya adalah pertama, buat jadwal kegiatan harian ya. Jadwal ini tidak harus tertulis, ditempel, tidak harus gitu ya, tapi kalau mau silakan gitu ya. Tapi intinya di sini teman-teman harus tahu nih apa yang akan dilakukan hari ini, apa yang akan dilakukan besok. Jadi punya rencana ya, punya rencana. Misalkan ya pagi-pagi saya harus bangun ya, mandi, kemudian ikut pembelajaran daring ya. Biarpun ini tidak ke sekolah, tetap teman-teman harus rutin melakukan aktivitas sebagaimana layaknya ingin pergi ke sekolah. Mandinya harus lebih pagi gitu ya, harus standby di depan HP-nya untuk menerima materi pembelajaran jam 7 pagi misalkan. Itu harus diatur sebagaimana layaknya pembelajaran seperti biasa. Dan kemudian setelah pembelajaran daring ada aktivitas lain lagi tuh ya, silakan disusun lah, direncanakan apa aja yang harus dilakukan. Karena kalau tidak ada aktivitas, ini akan memperparah tekanan psikis kalian nih, akan makin banyak boring, bosen gitu ya, banyak melamun. Ini akan jadi permasalahan baru nantinya ya. Nah, yang kedua, sesekali teman-teman harus berkomunikasi dengan teman-teman satu kelasnya ya, bisa melalui grup WhatsApp sambil bercanda ya, silahkan gitu ya, di grup WhatsApp berkomunikasi dengan teman-teman. Ini salah satu hal yang bisa mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan stres ya, mengekspresikan stres. Apalagi nih buat teman-teman yang mungkin kebiasaan sehari-harinya suka ngobrol atau extrovert gitu ya, suka ketemu orang gitu ya, sekalinya disuruh stay at home, teman-teman jadi merasa tertekan ya, silakan nih komunikasi melalui media yang ada dengan teman-teman satu kelasnya. Ini akan sedikit meringankan ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai ini ya. Tapi catatannya ya, kalian harus melakukan ini setelah kalian menunaikan kewajiban kalian. Ya, kewajiban kalian apa? Sebagai pelajar, kewajibannya adalah, tanggung jawabnya adalah belajar. Setelah daring mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore ya, mungkin sudah lelah, teman-teman bisa melakukan hal-hal untuk merefreshing diri kalian. Melakukan hal-hal yang kalian suka. Contohnya apa? Bermain game. Silahkan bermain game gitu ya. Silahkan selama tadi kewajiban kalian sudah ditunaikan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu untuk problem solvingnya atau penyelesaian masalahnya. Nah, slide berikutnya, Bapak ingin menyampaikan mengenai hikmah ya. Dalam sebuah situasi krisis seperti sekarang, itu pasti ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Pertama, situasi sekarang itu jangan dianggap sebagai sebuah apa ya, krisis yang benar-benar menekan kita gitu ya. Harus dianggap sebagai sebuah tantangan atau challenge ya, tantangan. Satu tantangan itu apabila sudah kita lewati, sudah kita hadapi ya, itu akan menjadi sesuatu yang
uh, akan menjadi apa ya? Akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Ya, kita akan mendapatkan reward dari tantangan yang sudah kita lewati, ya. Kurang lebih di sini ada dua hal yang menjadi hikmah dari situasi pandemi saat ini, ya. Yang pertama adalah kita akhirnya memahami bahwa pendidikan itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi bisa dilakukan dimanapun, termasuk di rumah, ya. Jadi pendidikan itu bisa dilakukan di rumah. Dulu ketika teman-teman masih belajar di sekolah, teman-teman di sekolah rapi, ya, bagus, pakai seragam, perilaku juga dijaga. Tapi setelah ke rumah, tidak ada jaminan teman-teman bisa melakukan apapun. Tapi sekarang, dengan situasi yang ada sekarang ini, ya, teman-teman benar-benar menjiwai sikap sebagai seorang pelajar, baik di sekolah maupun di rumah, bahkan total di rumah. Jadi sepanjang waktu teman-teman itu tetap berperilaku sebagai layaknya seorang peserta didik atau pelajar, gitu ya. Sehingga tidak ada kontras lagi nih. Kalau dulu kan di sekolah ya rajin, rapi, baik, ketika ke rumah nggak ada jaminan. Tapi sekarang 24 jam teman-teman berperan sebagai seorang pelajar, ya. Dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu bisa diterapkan dimanapun, ya, tanpa harus di sekolah. Dan paling penting lagi, orang tua, ya, berkontribusi di sini sangat baik, gitu ya, untuk mengawasi sikap anak-anaknya. Nah, yang kedua, krisis yang kita hadapi saat ini atau tantangan yang sedang kita hadapi saat ini merupakan upaya untuk menyiapkan diri kita, ya, menjadi lebih baik di masa depan, atau menyiapkan kita untuk terampil hidup di zamannya. Zaman seperti apa? Ya, kita sering mendengar istilah perkembangan industri 4.0, ya, menuju industri 4.0, gitu ya. Dulu ini hanya semacam narasi, Bapak bilang, ya, mohon maaf, ini hanya sebagai narasi dulu, ya. Tapi setelah sekarang, semua bidang kehidupan di Indonesia itu harus menggunakan teknologi, menggunakan media komunikasi untuk mempermudah, untuk tetap untuk tetap eksis. Maka saat ini ternyata era 4.0 itu mulai diimplementasikan, ya, mulai dijalankan. Khususnya di dunia pendidikan sudah mulai sekarang. Jadi pembelajaran daring ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari era 4.0 yang dulu hanya semacam narasi aja, sekarang sudah benar-benar dijalankan, gitu ya. Walaupun mungkin dalam perjalanannya tidak sempurna karena ini masih awal, masih banyak harus adaptasi, gitu ya. Tapi setidaknya ini merupakan sebuah upaya yang baik secara khusus bagi dunia pendidikan di masa yang akan datang, gitu ya. Dan kita, ya, sedang ada di zaman yang cukup erat dengan dunia digital, dengan teknologi, ya. Bahkan di masa depan teknologi tidak akan bisa dibendung, sehingga di masa depan orang-orang yang orang-orang yang benar-benar suka dengan teknologi, gitu ya, tidak gaptek, akan mudah beradaptasi di kedepannya. Jadi bagi teman-teman sekarang yang belajarnya daring, ya, banyak sekali problem, banyak sekali gangguan, jangan banyak mengeluh, karena di generasi teman-teman lah nanti teknologi ini akan berkembang dengan sangat pesat, gitu ya. Dan ini adalah satu upaya untuk menyiapkan agar teman-teman lebih akrab dengan dunia digital, ya, dengan teknologi. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya jangan anggap krisis ini sebagai sebuah permasalahan yang menghambat, tetapi sebagai sebuah tantangan yang harus dilewati. Ya, diakhiri dengan sebuah quote nih, ya. Quote ini bunyinya, terbiasa dengan tantangan akan membuat dirimu lebih kuat dalam menghadapi kenyataan. Itu quote yang sekiranya sangat relate, ya, dengan pembahasan kita kali ini. Nah, oke. Ini pembahasan terakhir dari Bapak mengenai pembelajaran daring ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi semacam pencerahan, bisa memberikan informasi, dan bisa memberikan solusi bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa, setelah bimbingan ini selesai, setelah Bapak menutup video, teman-teman harus menjadi orang yang lebih baik, ya. Teman-teman harus menjadi orang yang tadi menghilangkan masalah-masalah yang tadi Bapak sebutkan, ya. Diakhiri, ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata selama proses bimbingan ini.
Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.